Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa jami' ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya para bunda, sehat? Alhamdulillah. Di dalam sumpah-sumpah Allah yang lain di dalam Al-Quran, Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Ada orang yang lalai di waktu fajarnya. Diingatkan setelah waktu fajar, wadduha, demi waktu duha. Ada yang lalai di waktu duhanya, Allah ingatkan wan nahari idza tajalla, demi waktu siang apabila terang benderang, cahaya nampak jelas. Ada yang lalai di waktu siangnya, Allah ingatkan wal asr, demi waktu asar. Kalau di waktu asar ini masih lalai, nanti ingat, sebentar lagi matahari akan terbenam. Perjalanan hidup manusia wal fajri, di waktu fajar. Itu waktu yang berkah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kalau kita tahu waktu fajar itu waktu yang berkah, maka segera bangkit di waktu itu, cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa keberkahan yang kita dapatkan di waktu fajar? Apa? Raq'atail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau bunda salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah subuh, kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dibandingkan dunia ini dan seisi-isinya. Itu kalau kita mau lakukan. Kalau kita faham urgensinya, pentingnya dan berkahnya waktu itu. Makanya kemudian saya sering mengingatkan, bunda, boleh enggak para muslimah salat berjamaah di masjid di waktu subuhnya? Boleh. Nabi mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Kalau ada di antara muslimah yang ingin datang ke masjid untuk ibadah, enggak boleh dilarang. Silahkan. Tapi yang paling utama itu adalah kaum laki-laki. Laki-laki yang saleh itu salatnya di masjid. Berarti kalau ada laki-laki yang salatnya di rumah, laki-laki yang saleh. Kalau yang soleh itu salatnya di masjid. Jadi jangan sampai, mohon maaf di bunda, suaminya soleha. Ya, jangan sampai suaminya soleha. Karena enggak mau suami jadi soleha, dia harus menjadi soleh. Bangunkan. Pak. Siap. Insya Allah. Apalagi ini jamaah majlis, ya, As-Saffah Al-Humairah, Masya Allah. Ini saya yakin bahwa para suami-suami bunda itu solatnya di masjid. Amin. Alhamdulillah. Karena itu keberkahan bunda. Itu keberkahan. Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Waktu fajar itu waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, suami itu keluar dari rumah
ke masjid, didoakan oleh malaikat. Mohon maaf, yang tadinya mungkin di hari itu suami ketika akan berangkat kerja, Allahu alam kita nggak tahu, mungkin akan ada musibah. Baik musibah terhadap fisiknya atau musibah terhadap agamanya. Paham maksud saya? Musibah fisik mungkin di jalan ada kecelakaan. Musibah agama nggak tahu. Di kantor sekretarisnya tiba-tiba godain. Mau? Hah? Oh, kenapa? Itu makanya bunda, agar suami senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, paksa dia sholat di masjid. Setuju? Siap? Wah, ini habis pengajian, ini kok berubah pada bunda-bunda. Kok galak banget sama suami? Boleh galak dalam agama. Boleh galak. Pak, bangun sholat subuh. Ya, masih belum bangun. Bangun. Kata Nabi, Allah akan merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya untuk ibadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Kalau dia belum mau bangun, ambilkan air, cipratin. Pas sholat subuh. Siap? Hah? Galakan dia? Saya yakin kalau begini nggak akan galak lagi. Cipratin tuh air, cet, cet. Dia masih belum bangun, bawain embernya. Ya, takut-takin dulu. Pak, embernya Pak. Langsung nanya, kemarin ngaji sama siapa ya? Allah merahmati, Allah memberkahi begitu. Ini enggak, dua-dua kita. Suami belum bangun salat subuh, ngikut juga. Ngikut juga. Ini waktu, kita bicarakan agar waktu tidak berlalu sia-sia. Jangan sampai keberkahan yang akan Allah berikan kepada kita itu, ya Allah, malaikat tadi sudah mencatat nih keberkahan-keberkahannya. Wal fajri, demi waktu fajar, solat subuh. Jangankan solat subuhnya, raq'atail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Solat sunnahnya saja yang mengiringi solat subuh mendapatkan keutamaan di sisi Allah lebih baik dunia ini dan seisi-isinya. Allah. Itu solat sunnahnya, bagaimana solat subuhnya berjamaah. Sekarang coba, orang yang terkaya di dunia ini siapa? Di dunia, bukan di Indonesia, terkaya di dunia. Ya, orang yang terkaya di dunia ini nggak mampu menguasai dunia dan seisi-isinya, ya kan? Siapa yang terkaya? Dia nggak mampu menguasai dunia dan seisi-isinya. Raja yang paling besar kekuasaannya hari ini mana? Nggak mampu menguasai dunia dan seisi-isinya. Tapi bagi orang beriman, 2 rakaat salat sunnah subuh keutamaannya lebih baik, khairun, lebih baik dibandingkan dunia dan seisi-isinya. Allahu Akbar. Ini agar apa? Agar kita semangat. Karena ini akan kita bawa nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal fajri, ayo bangun di waktu fajar. Cari keberkahan. Orang yang salat subuhnya berjamaah di masjid, bagi kaum laki-laki, keutamaannya seperti dia salat malam semalam suntuk. Siapa yang salat subuhnya berjamaah di masjid, keutamaannya seperti qiyamul lail semalam suntuk. Bunda, ini kayaknya memang bunda ini orang yang rajin salat malam ya? Betul? Alhamdulillah. Ada yang salat malamnya semalam suntuk? Hah?
Kalau nonton drakor malam suntuk iya. Iya, ya tahu lah kesukaannya emak-emak kan gitu. Hah? Salat subuh berjamaah di masjid keutamaannya seperti salat qiyamul lail semalam suntuk. Bilang kepada suami. Suami kita mungkin sulit bangun malam. Suruh ke masjid salat berjamaah. Agar waktu tidak berlalu sia-sia. Wal fajri, demi waktu fajar. Mulai nanti ini, waktu fajar itulah waktu di mana Allah berikan awal waktu untuk manusia melakukan kebaikan-kebaikan, menjemput redha Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti kemudian dia menjemput urusan-urusan dunianya. Tapi ada yang ketika dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukannya bangun, selimutnya diangkat. Ada yang lalai. Ada enggak? Ada. Yang di sini mah enggak ada, di sini enggak ada. Ya. Suami para bunda enggak ada insyaallah. Yang ada tuh orang sana, orang luar. Orang jauh. Orang jauh tapi hadir di sini. Ya. Ada yang lalai. Enggak mau menjemput keberkahan di waktu pagi. Waktu